Mungkin evaluasi juga terkait dengan, keberadaan SKK Migas sejauh ini begitu ya, dari sisi, investasi untuk sektor hulu migas, sebetulnya seperti apa sih dengan keberadaan SKK Migas ini dan, ekspektasinya begitu Pak ke depannya ketika nanti akan muncul lagi lembaga baru sesuai dengan revisi undang-undang, migas ke depannya, Pak Moshe? Ya sebenarnya, kita menunggu ya sudah sejak lama nih undang-undang migas keluar, sudah belasan tahun nih ya kita menunggu. Sebenarnya dari sisi investor apa yang didiskusikan, apa yang diperdebatkan sehingga, undang-undang migas ini keluarnya lama sekali, ini sebenarnya bukan begitu concern dari investor ya. Kita tuh hanya, dari sisi investor, pengusaha migas, kita tuh hanya mau berkontrak dengan Pertamina, bukan Pertamina, pemerintah maksudnya. Ya, siapapun lembaga yang mewakili pemerintah, ya, kita berkontrak dengan, pemerintah. Jadi, intinya kita mau apapun prosesnya, siapapun yang kita berkontrak dengan siapa ya, itu at least setidak-tidaknya kita ada kepastian hukum, ya, ada, kemudahan dalam kita berusaha, dan juga masalah-masalah insentif yang kita bisa terbuka untuk kita bisa diskusikan. Jadi 3 hal itu sebenarnya, kita terserah mau mau itu namanya SKK Migas, mau itu namanya BUK Migas kek, mau itu sistem organisasi di dalam seperti apa, kita sih serahkan ke pemerintah, yang terpenting adalah kita berkontrak dengan pemerintah ya, tidak dengan lembaga non pemerintah, dan ada kemudahan yang kita bisa rasakan, kita bisa alami dalam kita berusaha, dan juga ada kepastian hukum. Itu saja. Jadi sebenarnya simpel saja. Nah, kita melihat dengan lamanya keluar undang-undang migas ini kan investor jadi melihat nih, ini hal bagi mereka itu sebenarnya ini hal yang sepele, ya. Kalau bagi mungkin di dalamnya pemerintah ini bukan hal yang sepele, Ya. tapi bagi investor kita simpel, kita mau berbisnis di sini. Ya, ya. Jadi dengan keluarnya undang-undang migas itu akan menunjukkan, komitmen dari pemerintah bagaimana untuk memajukan, industri migas ini. Oke. Karena yang Mhm. terpenting bagi Indonesia adalah energy security ya, Oke, baik. ketahanan energi. Nah, ini kita tekankan ya. Oke, nanti dibentuknya, PUK mungkin ada kewenangan yang, Anda harapkan begitu ya dari sisi pengusaha, dari sisi investor yang akhirnya bisa dipegang, oleh BUK sehingga akhirnya bisa mempermudah begitu ya, proses kerjasama ataupun juga investasi di sektor hulu migas, Pak Moshe. Ya, harapannya adalah, dengan adanya BUK ini, itu akan mempermudah kita berusaha. Ya, mempermudah kita berusaha itu akan menarik investor, iklim investasi kita akan meningkat. Ya, apa itu mempermudah, kita berusaha? Sebenarnya kalau kita analogikan misalkan kita lagi bangun rumah nih, ya kita lagi bangun rumah, ya kita hire, kita sewa kontraktor. Yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan izin atau atas nama izinnya atas nama siapa, itu adalah ya pemilik rumahnya. Yang bertanggung jawab untuk membebaskan lahan, itu ada siapa? Ya pemilik rumahnya. Kontraktor itu hanya fokus untuk mengerjakan hal-hal yang teknis, membangun itu rumah menjadi bagus dengan berkualitas dan menghasilkan. Nah, analoginya di migas sama juga. K3S itu adalah kan kontraktor kontrak kerjasama. Jadi sifatnya itu mereka adalah kontraktor. Coba kalau kita pikirkan gimana pemerintah ini bisa berperan lebih banyak lagi, itu tadi mempermudah kita berusaha, dan si kontraktor itu hanya fokus ke hal-hal yang teknis yang mereka sebenarnya ahlinya. Mhm. Ahlinya apa? Produksi migas. Ahlinya apa? Meningkatkan produksinya. Ahlinya apa? Menyelesaikan POD-nya. Jadi hal-hal yang teknis itu mereka itulah ahlinya. Nah, mereka fokus saja ke situ. Hal-hal yang mengenai perizinan, mengenai pembebasan lahan, itu harusnya pemerintah, karena pemegang tadi seperti kata Pak Mulyanto, pemegang hak kuasa pertambangan itu adalah pemerintah, itu miliknya pemerintah, itu proyeknya pemerintah, bukan proyeknya K3S atau investor. Investor itu hanya menerima hasilnya nanti kalau setelah produknya itu keluar dari perut bumi. Nah, itu baru ada bagi hasilnya. Nah, itu yang dimiliki oleh investor. Selama di perut bumi, selama itu masih di bawah, itu semua milik pemerintah. Nah,
saya menekankan itu adalah berupa insentif kemudahan yang sangat luar biasa. Hmm. Kalau memang pemerintah bisa berperan untuk mengurusi perizinan, pembebasan lahan. Karena apa? Permasalahan lebih dari 80% permasalahan kita kenapa proyek-proyek kita terhambat dan lain sebagainya adalah non teknis. Ya. Mhm. Ya, masalah sosial dan lain sebagainya. Jadi itu yang pesan kita bagaimana peran pemerintah ini bisa lebih. Jadi kalau Ya. kalau diperberitakan sekarang kan SKK Migas membantu K3S untuk mengurusi perizinan, harusnya kebalik. Ya, Mhm. K3S membantu SKK Migas untuk mengurusi perizinan. Karena memang apa tanggung jawabnya si lembaga ini yang Ya. ditunjuk oleh pemerintah. Pembebasan lahan pun juga seperti itu. Oke. Itu hal yang terpenting.